Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwani al-izzah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam tentang tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar. Nomor 17. Qala Asy-Syaikh Al-Arifi, dhaya'ul amanati wa raf'uha minal qulub. Hilangnya sifat amanah dan diangkatnya amanah dari hati. Beliau dalam ini memberi sedikit muqaddimah bahwasanya menempatkan seseorang yang layak pada tempat yang layak itu termasuk sesuatu yang akan menjadikan negara situasi aman. Kalau istilahnya itu the right man on the right place. Jadi orang yang tepat diletakkan pada tempat yang tepat pula. Siapa yang tepat itu? Tentunya orang yang amanah, kata beliau. Tapi kalau amanah sudah hilang, maka setelah itu akan terjadi kerusakan, akan terjadi fawdha, yaitu keguncangan yang dalam masalah kepemimpinan, dalam pemerintahan dan sebagainya. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya hilangnya amanah akan terjadi, menyebabkan kerusakan. Dari Hudzaifah ibnul Yaman dalam satu hadis sahih radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu turun di hati. Jidr itu asal makna akar, jadi paling dalam hati orang-orang. Summa nazalal Qur'an, kemudian turunlah Al-Qur'an. Fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Nah, orang-orang yang dalam hatinya sudah ada amanah, amanah ini juga asal dari kata-kata amina ya'manu, berarti juga ada keimanan di sana maksudnya. Mereka terus tahu setelah turunnya Al-Quran, belajar dari Al-Quran, dan mereka juga belajar dari As-Sunnah. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah. Jadi dia dalam hadisnya itu dia tahu dua hadis Rasulullah. Yang pertama saya tahu, yaitu yang pertama tadi itu amanah yang turun, yang ada dalam hati, turun Al-Quran, turun hadis, mereka belajar dari Al-Quran, belajar dari As-Sunnah. Tapi tidak tahu yang lain, kata Hudzaifah bin Yaman. Summa haddatsana an raf'il amanah. Nah, ini yang kedua yang beliau ketahui. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada kami tentang bagaimana amanah itu diangkat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yanamur rajulu an-naumata. Ada seseorang yang dia itu sudah amanah, ada amanah dalam hatinya, dia tidur sejenak, an-naumata. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, maka tukbat, ditariklah amanah, dicopotlah amanah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Al-waqti pakai kaf, bukan pakai qaf. Maka bekas dari amanah tersebut kecil sekali. Jadi hanya hilang sedikit, maksudnya sedikit saja. Atharuha mithlal waqti. Jadi yang dicabut dari itu sedikit saja, tersisa al-waqt. Al-waqt itu satu titik yang kecil. Summa yanamun naumata, kemudian tidur lagi, sejenak saja tidurnya. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, maka dicabut lagi amanah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal majlis, maka yang kedua kalinya itu setelah al-waqt, maka bekasnya lebih membesar sedikit, tapi itu pun juga seperti al-majl. Al-majl itu seperti kulit yang melepuh ketika kena bakar, atau ketika seseorang bekerja
karena keras kerjanya, pegang sesuatu yang keras, itu terus ada yang melepuh di tangannya itu. Kajamrin, seperti bara api, dahrajtahu ala rijlika fanafitah, seperti bara api yang kamu gelindingkan, kamu gulingkan di atas, digelindingkan di atas kaki kamu, kemudian muncul fanafitah, membesar, yaitu al-majl itu tadi membesar lagi, fanafitah berisi air, nafitah imtala'ah, fatarahu muntabiron, kamu terus melihatnya semakin membesar, semakin tinggi, intabara irtafa'ah, walaysa fihi syai'un, padahal di dalamnya tidak ada apa-apanya. Di dalamnya itu ada air yang rusak. Eng dung kata Madura. Walaysa fihi syai'un. Summa akhadha hasa, Rasulullah terus mengambil kerikil, memberi contoh, fadahrajahu ala rijlihi, digelindingkan di kaki beliau. Jadi hasa itu diumpamakan beliau seperti bara api. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fayusbihun nasu yatabaya'una. Setelah itu amanah hilang. Ketika itu orang-orang berjual beli. La yakadu ahadun yuaddi al-amanah, sampai hampir tidak seorang pun melaksanakan al-amanah. Jadi sudah tidak amanah lagi dalam jual beli. Hatta yuqal, ketika itu maka akan dikatakan, inna fi bani fulanin rajulan aminan, di bani fulan ada seorang yang amanah. Jadi maksudnya bisa dihitung dengan jari untuk mencari orang yang amanah itu. Fi bani fulan rajulan aminan, hatta yuqala lirrajul, sampai dikatakan kepada orang yang tadi itu, yang dikatakan seorang yang amanah, ma ajladahu, alangkah kuatnya dia, ma adrafahu, alangkah cerdasnya dia, ma aqalahu, alangkah berakalnya dia. Tapi apa? Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, tapi di dalam hatinya sudah tidak ada lagi sebesar biji sawi pun keimanan. Qala Hudzaifah. Nah ini sekarang Hudzaifah bercerita terus. Bukan sabda Rasulullah. Wa laqad ata alayya zamanun, dan sungguh datang kepadaku suatu zaman. Maksudnya masa hidup beliau. Berarti setelah tidak adanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa ma ubali ayyukum bay'atu, aku sudah tidak peduli lagi ketika itu dengan siapa aku berjual beli. La in kana musliman, kalau yang aku jual beli bersamanya itu orang muslim, la yaruddanna ala dinihi, maka agamanya yang akan memberi petunjuk kepadanya. Kalau dia mau mau berbuat khianat semuanya, agamanya. Wal in kana nasraniyan aw yahudiyan, kalau yang aku ajak jual beli seorang Nasrani, orang Kristen, atau Yahudiyan atau Yahudi, la yaruddannahu ala sa'ihi. Ini alayya, bukan alayya sa'ihi, maka walinya. Nah, atau seorang Yahudi dan Nasrani akan punya atasan. Mungkin atasannya juga yang akan mengatur dia, mengurus dia, sehingga dia untuk kembali amanah. Wa ammal yaum, jadi dia cerita pada zaman saya dulu, kata Hudzaifah, saya berjual beli dengan orang Muslim, dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, dan masih ada amanah ketika itu. Kalau orang Muslim ada agama masih ketika itu. Kalau orang Nasrani agama mereka yang akan mengatur, yang akan menunjukkan kepada kebenaran. Kalau orang Yahudi Nasrani mungkin atasannya. Wa ammal yauma, adapun pada hari ini, fama kuntu liubayyi'a minkum illa fulanan wa fulanan, adapun hari ini saya sudah berjual beli, tidak berjual beli illa kecuali bernama si fulan. Jadi dia itu berapa orang, karena sudah tidak ada lagi orang yang amanah. Baik. Kemudian ada juga satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata,
suatu ketika bersama Nabi fi majlisin, di suatu majlis, yuhaddisul qaumah, datang ketika Rasulullah berbicara dengan suatu kaum, tiba-tiba datang seorang badui. Faqalah, berkata badui tersebut di hadapan Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Rasul terus berbicara, jadi tidak menjawab pertanyaan dari seorang badui itu. Terus berbicara Rasulullah. Faqala ba'dul qaum, sebagian dari sahabat berkata, sami'a ma qala fakariha ma qala. Rasulullah itu mendengar apa yang ditanyakan oleh badui tadi itu, tapi Rasulullah tidak suka dengan pertanyaannya. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, bal lam yasma', enggak, Rasulullah itu tidak mendengar. Hatta idza qada hadithahu qala, sampai selesai Rasulullah berbicara, baru terus beliau berkata, aina urahu as-sailu anis sa'ah, di mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Berarti mendengar Rasulullah kan? Nah, qala ha ana ya Rasulullah, ini saya Rasulullah, tidak disebutkan namanya siapa badui itu. Qala, apa jawaban Rasulullah? Fa idza dhuyyatil amanatu fantadiris sa'atah, apabila sudah dikhianati suatu amanah, disia-siakan amanah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah ini, qala, tanya badui itu, kaifa idha'atuha, bagaimana Rasulullah menyia-nyiakan amanah? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Berkata Syekh Al-Arifi, dan tanda ini cocok dengan fenomena sekarang ini, kata beliau, tamamal intibaq, betul-betul cocok. Apa terus kata beliau? Engkau banyak melihat apa namanya, kedudukan yang ada di wizarat, di kementerian, al-jami'ah, di perguruan tinggi, di tempat-tempat strategis di pemerintahan yang berkaitan dengan maslahat umat, yang ditentukan di sana bukan orang yang ahli, la yu'ayyan fiha al-aqdar, yang pas, yang cocok, yang amanah. Nah, tetapi yang ditunjuk, yang ditentukan di sana adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan pembesar, dengan atasan, KKN, iya, aulahu masalih musytarikah ma'aman yu'ayyidu, atau punya dia hubungan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan sebangsanya, kata beliau. Dan itulah jadi kenyataan. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Jadi sekarang ini hilangnya amanah dimanapun, dari tingkat tertinggi di pemerintahan sampai tingkat paling rendah, itu juga tanda kiamat. Sudah ada tanda kiamat sudah. Baik, selesai sudah. Nomor 17, dhaya'ul amanah wa raf'uha min qulubi ar-rijal. Yang ke-18, ittiba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti sunnah-sunnah, lalampan, kebiasaan, tradisi umat-umat yang lalu. Dan ini kata Syekh Al-Arifi termasuk bala yang cukup besar, cobaan di tengah-tengah umat, yaitu at-taqlidul a'ma, ikut-ikutan, apa namanya, taklid membabi buta, at-taqlidul a'ma. Nah, dia apa dengan tasyabbuh, apa itu dalam tradisi, dalam akhlak, yaitu tradisi orang-orang Yahudi Nasrani atau orang-orang lainnya dari orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati
bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai umatku mengikuti, mengambil tradisi adat orang-orang abad-abad sebelumnya, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Faqilah, ditanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, kafarisin warum, apakah mereka itu seperti orang-orang Persia yang dimaksud oleh Rasulullah atau orang-orang Romawi? Faqalah, apa jawaban Rasulullah? Wa manin nasu illa ulaika, siapa lagi kecuali mereka. Wa manin nas, siapa lagi manusia-manusia kecuali mereka, illa ulaik. Ini hadis sahih. Kemudian, dan itu sudah betul-betul terjadi sekarang ini. Seperti juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna, bentuk antum ini, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum, sungguh kalian semua betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah. Sanan ini sunnah di sini, sunan perisanan. Nah, dalam pan tradisi, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walau dahalu juhra dubbin lattaba'tumuhum, hatta sampai pun mereka itu masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian akan mengikutinya. Qulna, mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, al yahudu wan nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, apa kata Rasulullah, siapa lagi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Itu hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, berkata al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala, asyibru wad-dhira wa dukhulul juhri tamsilun lil iqtida wat taqlid lahum. Jadi seandainya masuk ke lubang biawak, apa kata Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan sehasta, sejengkal, sehasta dan masuk ke lubang biawak, ada perumpamaan dalam mengikuti dan mengikuti tradisi mereka. Terus berkata Syarifi, yang dimaksud dengan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani itu taklid kepada mereka, bukan yang yang tercela, bukan. Maksudnya yang dicela itu yang tidak boleh, yang tidak tercela tidak apa-apa. Yang tidak tercela, apa yang tidak tercela? Seperti apa? An natabadala ma'ahum at-tajarib al-ilmiyah, seperti pergantian kita memakai ini, memakai komputer, pakai Android. Wa nastafida min mukhtara'atihim, kita mempergunakan, mengambil faedah dari apa yang dicapai oleh mereka, yang dibuat oleh mereka. Wa taratib al-idariyah, sekarang kan sudah serba online. Ini ikut-ikutan orang Yahudi Nasrani, enggak, itu tidak tercela. Online semuanya sekarang kan online. Dan itu tidak bertentangan dengan agama kita, kata Al-Arifi. Tapi apa yang tercela? Wa innamat taqlidul madmum an nuqallidahum fi libasihim. Tapi yang tercela itu adalah seperti kita mengikuti mereka, taklid mereka dalam pakaian. Pakaian dengan segala macam gambar-gambar apa yang ada di pakaian juga, termasuk juga wa adatihim dalam cukur. Sekarang model nih cukur apa itu, padahal waktu kecil saya itu cukur langka, orang yang kayak cokor langka, istilah kecil saya masih ingat cokor langka. Sekarang di sini rambut, sini habis, ini cokor langka kan dulu istilahnya. Sekarang kok populer gitu kan, itu kan kerjaan orang-orang Yahudi Nasrani itu. Apalagi lain sekarang, sudah beda sekarang. Itu dicukur di sini sudah macam-macam, sudah kiri kanan sama udah macam-macam. Itu termasuk al-qaza yang dia larang dalam agama kita. Seperti juga kata beliau,
min ikhtilatin wa naz'i hijabin, yaitu berikhtilat, kumpul pria dan perempuan, pria dan wanita, wa naz'i hijabin, dan melepas hijab wanita-wanita, pakai celana legging. Nah, tidak apa-apa kalau dipakai di dalam, tapi kalau keluar rumah dengan celana legging itu kan. Atau juga kita mengikuti kata beliau aturan-aturan dalam hal berkenaan dengan al-mal. Apa itu, seperti apa? Riba, seperti riba dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk muamalah ribawiyah. Ikhwani fillah, sekarang saya lanjutkan aja dulu. Bisa nih, masih jam 17.23 sekarang hari ini. Nah, nomor 19 di antara tanda-tanda kiamat adalah wiladatul amati rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ada budak wanita al-mamlukah melahirkan anak, dan anak itu yang menguasai orang tuanya. Di sini beliau Syekh Ar-Rabi beri contoh, ada seorang, sekarang kemudian ada perbudakan ya, dia itu menikahi budaknya atau berkumpul dengan budaknya, kalau budak itu halal kan, walaupun tidak nikahi halal. Kemudian punya anak itu terus sampai menjadi dewasa, anaknya menjadi merdeka, sementara ibunya tetap menjadi budak. Lah, anak itulah yang menguasai ibunya. Hadisnya gimana? Dalam hadis ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, faqala wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku akan beritahu, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, tentang tanda-tanda kiamat. Idza waladatil amatu rabbataha, apabila ada seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ada juga yang mengartikan al-ima, jamak daripada ama itu yalidnal muluk, melahirkan raja-raja. Jadi anaknya itu jadi raja, sementara ibunya termasuk salah satu dari rakyatnya. Maka rajanya tersebut anak dari budak tersebut, dan rakyatnya ibunya itu. Ada satu hadis, saya lupa hadisnya itu, permintaan di riwayat Tabrani, jangan sampai aku punya anak, tapi bukan berkenaan dengan budak, jangan sampai aku mempunyai anak, anakku menguasai, menjadi tuanku ya Allah. Itu diantara isi doanya, saya lupa tuh, saya tidak hafal juga, pernah baca di Tabrani itu ada seperti itu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari suami, dari istri yang menjadikan aku uban sebelum masanya. Nah, bisa juga itu zaujin itu istri sana artinya. Nah, wa min waladin yakunu alayya rabban, gitu kalau benar itu. Dan aku minta perlindungan kepada ya Allah dari anak yang bisa menjadi tuanku. Nah, minta perlindungan. Yang terakhir min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari istri yang menjadikan aku uban sebelum masa uban. Demikian sampai di sini dulu, sampai nomor 19. Yang ke-20 itu agak panjang, tentang An-Nisa al-Kasiyat al-Ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Ini baru sekarang nih penganunya, sonnya ini bagus. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liman kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu